Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Kembali lagi bersama Miss Vida. Kali ini teman-teman akan belajar tentang bahasa Indonesia pada materi cerita fiksi. Kita akan belajar tentang ciri-ciri, jenis, dan bagaimana cara mengidentifikasi cerita fiksi. Nah, tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah yang pertama untuk mengetahui ciri-ciri dari cerita fiksi. Yang kedua, untuk mengetahui jenis-jenis dari cerita fiksi. Dan yang ketiga adalah untuk melatih kemampuan teman-teman agar dapat mengidentifikasi cerita fiksi sesuai dengan jenisnya. Sebelum mulai belajar, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Silahkan disimak teman-teman, selamat belajar. Seperti yang kita tahu, cerita fiksi adalah cerita yang bukan merupakan berasal dari kejadian nyata. Cerita fiksi memiliki beberapa ciri yang dapat kita ketahui. Pertama, cerita fiksi disajikan berupa rekayasa atau cerita nyata yang diolah oleh pengarang. Yang kedua, cerita fiksi bertujuan untuk menghibur pembaca. Dan yang ketiga, cerita fiksi biasanya menggunakan bahasa yang tidak baku atau bahasa yang komunikatif. Nah, cerita fiksi juga terbagi ke dalam beberapa jenis. Inilah jenis-jenis dari cerita fiksi yang perlu kamu ketahui. Pertama, ada berupa cerita rakyat. Yang kedua, berupa cerpen. Dan yang ketiga, berupa novel. Cerita rakyat. Cerita rakyat merupakan cerita yang disampaikan secara lisan dan berkembang di masyarakat. Cerita rakyat diwariskan secara turun-temurun sebagai wujud ekspresi suatu budaya. Nah, cerita rakyat ini juga terbagi ke dalam beberapa jenis. Pertama, ada cerita rakyat jenaka. Cerita rakyat jenaka ini menceritakan tentang kebodohan atau kecerdikan si tokoh sehingga membuat yang membacanya menjadi tertawa. Contohnya adalah cerita si Mangkabayan dari daerah Sunda. Yang kedua, ada cerita rakyat mite. Cerita ini merupakan tentang kepercayaan, tentang peristiwa gaib, alam gaib, atau yang dipercayai mempunyai kekuatan gaib, seperti dewa-dewa dan kisah peri. Contohnya seperti kisah Nyi Roro Kidul, sang penjaga pantai selatan. Yang ketiga, ada cerita rakyat fabel. Cerita ini adalah tentang tokoh binatang yang diceritakan hidup dan bermasyarakat seperti manusia. Contohnya seperti cerita Kancil dan Buaya, kemudian Lebah si Gudang Madu. Yang terakhir ada kisah rakyat legenda. Legenda ini merupakan kisah lampau yang bercerita tentang terjadinya suatu tempat atau wilayah, kejadian alam, asal-usul suatu tempat atau benda. Contohnya seperti legenda Danau Toba, legenda Malin Kundang, ada juga legenda tentang Tangkuban Perahu. Jenis cerita fiksi yang kedua yaitu cerpen. Cerpen adalah cerita fiksi yang memaparkan kisah ataupun cerita tentang kehidupan manusia melalui tulisan pendek. Cerpen dapat selesai kita baca dalam sekali duduk. Jenis cerita fiksi yang ketiga ada novel. Novel merupakan cerita fiksi yang panjang dan mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dan menonjolkan watak dari setiap tokoh. Contohnya seperti novel Dilan dan Milea ataupun novel tentang perahu kertas. Nah, sekarang kita akan berlatih bagaimana cara mengidentifikasi cerita fiksi berdasarkan jenisnya dengan masuk ke link atau halaman yang terdapat pada deskripsi atau di LMS teman-teman. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah paham kan? Apa itu cerita fiksi? Ciri-cirinya bagaimana? Lalu apa saja jenisnya? Sebelum mengakhiri, Miss Vida punya pantun untuk teman-teman. Ada semut jatuh ke kali, ditolong burung sampai ke tepian. Cukup sekian sampai di sini. Terima kasih telah mendengarkan. Nah, terima kasih ya teman-teman semua. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.